Kemudian kita persiapkan tabel seperti begini untuk menghitung deformasinya ya. Di situ informasi batang-batang mana saja yang kita punya di seluruh keseluruhan batang ya. Dan FQ adalah gaya batang nanti yang kita peroleh dari sistem Maya. FP adalah gaya batang dari sistem P. Lalu panjang masing-masing batang. Dan perkalian FQ terhadap FP dikalikan panjang tiap-tiap batang. Nah, ini ada satu hal yang ingin saya perjelas di sini. Mungkin ada di antara kalian berpikir, lah AB ini kan sudah kita buang Pak, kenapa dia muncul lagi di sini? Jadi walaupun dibuang, tetap dia muncul di sini. Memang nanti di FP-nya, karena di sini tidak ada gaya batangnya AB itu ya, 0. Tapi di sini di FQ, itu gaya batangnya adalah ini. Gaya batangnya kan ini 1. Dia ini kan sebenarnya batang AB ini. 1 ini mewakili gaya batang AB. Jadi kita tetap harus memasukkan AB di tabel kita itu walaupun di FP-nya sudah kita buang. Oke, jadi untuk ini yang nanti yang kita masukkan ke sini yang tertarik akan positif, yang tertekan akan negatif. Jadi kalau ini FC di sini yang batang AC ini berarti dia tertarik, dia nilainya 1,41. Ya, demikian seterusnya. Sebentar saya isikan tabel FQ, FP, dan L-nya ya. Ini tabelnya sudah saya lengkapin ya. Jadi selanjutnya kita mengisi yang ini FQ kali FP berarti 1,41 dikalikan minus 212,13 dikalikan 849. Demikian untuk selanjutnya dan akan saya lengkapi ya. Ini dia hasil perkalian masing-masing dan kemudian kita jumlahkan ya hasilnya di sini hasilnya sini sudah menggambarkan nilai yang ini ya dan kita sudah mendapatkan delta BX di sini. Jadi dari sini delta BX itu sebenarnya delta 10 yang kita cari tadi. Jadi ya itu nilainya adalah minus 14747,9 dibagikan AE-nya. Ya, ini kita sudah menyelesaikan mencari satu nilai delta 10 ya. Jadi kita sudah menyelesaikan delta 10 tadi nih ya. Nah, sebelum kita lanjut ke diskusi selanjutnya, saya ingin menekankan kembali ini. Nah, ini lagi. Mungkin ada yang berpikir, tuh kan Pak, ini kan nilainya 0. Kenapa tadi dihitungkan AB-nya? Nah, di sini memang belum terlihat fungsinya ya. Nanti sebentar nanti saya tunjukkan kenapa kita harus tetap memasukkan nilai AB di tabel ini. Oke, jadi itu selanjutnya kita adalah mencari delta 11 ini ya. Nah, delta 11 kita juga melakukannya dengan cara virtual work method. Tapi ada yang menarik di sini. Ada satu hal yang menarik yang ingin saya sampaikan. Ketika kita mau mencari delta 11 ini, ya, ini sebenarnya kalau coba diperhatikan dengan baik, bahwa delta 11 ini itu percis dia mirip dengan sistem Maya ketika kita mencari delta 10 tadi. Ya. Dan ingat tadi kan XAB ini, di awal kan kita mengasumsikan dia 1 kan. Jadi untuk kemudahan perhitungan supaya tidak kita melakukan perhitungan di dalam bilangan tidak diketahui. Nah, jadi sebenarnya dengan demikian ketika kita mencari delta 11 dengan virtual work method, inilah sebenarnya sistem P dan sistem Maya sekaligus. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan perhitungan, informasinya sudah ada. Dan FQ yang ini, ketika kita mencari delta 11, inilah FQ ini sebagai sistem nyata dan sistem Maya. Oke, coba saya kasih gambaran supaya itu lebih jelas lagi ya. Jadi begini, kita kan mau mencari delta 11 dengan metode kerja virtual work method.
Dan inilah dia sistem nyatanya ya, P-sistemnya. Ya, dia dikasih beban XAB. Kita mau mencari delta 11 atau delta BX. Nah, tadi kan XAB ini kita asumsikan dia 1, supaya mempermudah perhitungan kita. Nah, ketika kita mau mencari sistem mayanya, sistem maya menyebutkan di tempat yang mau kita cari deformasinya, kita kasih beban virtual sebesar 1 satuan. Jadi dia identik jadinya antara nyata dan mayanya, ya. Yaitu yang maksud saya sama saja sistem P dan sistem Q ketika kita menghitung delta 11 dan itu ketepatan juga sama dengan sistem maya ketika kita mencari delta 10. Jadi disinilah kita nanti akan mencari delta 11, kita tambahkan tabel di sini yang perhitungannya adalah FQ kali FQ kali L. Ya, sebentar saya persiapkan. Seperti demikian ini ya. Jadi FQ kali FQ dikali L untuk masing-masing batangnya. Nah, saya mau kembali kepada AB tadi. Nah, disinilah kita berguna. Kita harus tetap memasukkan batang yang sudah kita buang itu pada saat kita menghitung delta 11. Kalau AB-nya ini kita tidak masukkan, maka itu nilainya akan tercantum di sini, maka perhitungan kita akan salah. Jadi itu mohon diperhatikan ya. Nah, dari sini berarti kita sudah mendapatkan delta 11-nya ya. Jadi dengan cara yang sama, delta tadi 1 yang ini di virtual tadi delta BX ya. Delta BX itu sama dengan delta 11 yang mau kita cari itu, yaitu 125,0 dibagi AE. Ya, ini dia. Jadi kita sudah mendapatkan 2 nilai yang kita perlukan. Nah, selanjutnya kita lihat ini persamaan kompatibilitas tadi. Ini sudah kita peroleh dan ini sudah kita peroleh, maka kita selanjutnya adalah mencari berapa nilai XAB ini. Oke, ini dia sudah saya kopikan ke sini ya. Jadi kita selesaikan di sini 147,9 per AE tambah 125,0 per AE dikalikan XAB sama dengan 0. Karena dia 0 di sebelah kanannya, yang ini AE ini bisa saling menghilangkan. Sehingga kita memperoleh XAB di sini sebesar 117,96. Jadi inilah yang kelebihan gaya tadi. Inilah gaya batang sebenarnya, ini gaya batang AB yang sebenarnya. Awalnya tadi kita asumsikan dia 1 dan kita sudah memperolehnya gaya batang AB tadi sebesar 117,96. Nah, selanjutnya gaya batang yang lain bagaimana cara menghitungnya? Ya. Gaya batang yang lain itu dapatnya dari konsep metode gaya adalah kita cukup menambahkan case 1 ini ya ditambahkan dengan case ini case 0 ya, ini case 0 ditambahkan dengan case 1. Tapi case 1 pertama-tama sebelum kita tambahkan kita harus kalikan dulu dia dengan XAB, sama seperti kita mencari ini tadi ya. Jadi itu yang kita lakukan. Nanti akan saya tabelkan di sini, kita tambahkan satu tabel di sini untuk gaya batangnya. Ini dia hasilnya gaya batang untuk masing-masing batang ya. Jadi dapatnya dari gaya batang case 0 tambah gaya batang case 1, tapi case 1-nya kita kalikan dengan XAB. Karena case 1 ini di awal kita asumsikan 1, jadi kita harus mengalikan dengan XAB sebenarnya. Jadi ini case 0-nya, ini case 1-nya ya, saya tambahkan di sini informasinya. Jadi misalkan ini minus 45,31 dapatnya dari mana? Itu dari minus 212,13 ditambahkan dengan 1,41 setelah kita kalikan dia dengan 117,96. Dan di sini juga perhatikan
bahwa kita memiliki AB di sini, dia dapatnya ya persis ya itu XAB yang kita dapat tadi ya, nilainya untuk melengkapi. Jadi demikian cara mengerjakan rangka batang statis tak tentu dengan metode force method atau flexibility method atau metode gaya. Hal selanjutnya yang saya mau bahas adalah bagaimana kalau soal yang sama itu kita diberi informasi luas batang pada masing-masing batang. Dalam hal ini sudah diberikan di sini warna hitam ini adalah luasan masing-masing batang 2000 untuk batang yang miring, dan yang vertikal CD dan AB adalah 1000, semua dalam satuan milimeter persegi. Dan modulus elastisitasnya 200.000 MPa atau Newton per milimeter persegi. Nah, bagaimana perbedaannya ketika kita mencari gaya dalamnya? Di mana bedanya dengan yang sebelumnya? Jadi perbedaannya ketika informasinya di luasan dikasih tahu, itu perbedaannya di proses mencari delta 10 dengan delta 11. Selama ini AE dan itu bisa diabaikan ketika mencari XAB-nya tadi ya. Nah, kalau dia ada nilai A tertentu dan E tertentu, ini harus sedikit dirubah tabelnya, harus ada memasukkan lagi tabel luasan masing-masing batangnya ya. Itu yang akan saya persiapkan tabelnya untuk perhitungannya. Oke, ini tabelnya ya, sudah saya tambahkan luasan masing-masing penampang ini 2000 untuk CAD dan sampai BD, dan CD dan EB yang 1000. Nah, di sini perhitungannya kita sudah mengikutkan AE-nya ya, supaya langsung dapat nanti delta BX dari sini ya. Nah, untuk itu kita harus hati-hati dengan satuannya. Jangan sampai salah. Di sini masih milimeter persegi, ini meter. Jadi kalau kita lihat ini persamaan ini, Q itu kan dalam satuan kilonewton tadi gaya mayanya ya. Ini tadi delta P-nya, dalam hal ini delta 10 atau delta 11. Nah, ini dia delta P itu juga dalam satuan kilonewton, P juga dalam satuan kilonewton, L dalam satuan meter, sementara A itu biasanya dalam meter persegi, AE itu Newton per milimeter persegi, ini ke sini mati, kilonewton ke sini mati. Jadi supaya ini kita rubah jadi 1000 Newton. Ini kita rubah jadi 1000 milimeter. Jadi ini ke sini mati. Jadi nanti dapat satuannya ini dalam milimeter. Ya. Jadi ini kita perkalikan FP kali FQ dikalikan L dikalikan 1.000.000 dulu, baru dibagikan 2000 dan bagi E-nya 200.000. Dan ini kita lakukan untuk yang kolom yang ini dan kolom yang ini. Lalu kita jumlahkan hasilnya sama-sama. Sebentar saya lengkapin ya. Ya, ini dia hasilnya secara lengkap. Jadi ini saya kasih contoh di sini dapat dari mana minus 636 itu dari perkalian yang ini kali yang ini kali luasnya panjangnya kali ini ya, supaya ada detailnya ini, dan modulus elastisitas sama untuk semuanya. Jadi inilah delta 11 dan ini delta ini delta 10 ya, ini delta 11. Jadi dengan cara yang sama delta 10 tambah delta 11 kalikan ini XAB ya, sama dengan 0, kita peroleh XAB dari sini sebesar 113,06. Oke, jadi mencari gaya batangnya masih tetap sama prosesnya, adalah menambahkan case 0 tambah case 1 kalikan XAB yang baru kita peroleh. Dan ini akan saya listkan nilainya di sini ya. Ini hasilnya ya untuk masing-masing gaya batangnya. Dan terlihat di sini gaya batang AB sama dengan XB yang kita cari sebelumnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti transkrip pembahasan soal ini juga akan saya tambahkan linknya untuk bisa dilihat semuanya. Jadi karena ada perubahan luasan tadi, ada sedikit perubahan antara AB yang kita dapat di sini dan sebelumnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Saya ucapkan terima kasih.